Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita kembali lagi belajar bersama Ibu Ade dengan Ibu Sofi. Kalian semangat belajarnya, jangan lupa salat duha dan tetap berujaah ya surat-surat pendeknya. Nah, tetap disimak pelajaran materi dari Ibu Ade dan Ibu Sofi ya. Anak-anak, kita akan belajar tetap pada tema 3, subtema 4, kegiatan pada malam hari pada pembelajaran ke-6. Materi Bahasa Indonesia, PPKN, dan Matematika. Anak-anak, sekarang kita akan belajar Bahasa Indonesia bersama Ibu Ade ya. Nah, kita akan belajar menulis cerita tentang kegiatan pada malam hari. Kemarin kita sudah belajar mengurutkan gambar tentang kegiatan pada malam hari. Nah, kita juga telah menceritakan gambar-gambar tersebut. Sekarang ayo kita menulis ceritanya. Oke anak-anak, di sana ada urutan gambar kegiatan Ani pada malam hari. Yang pertama, Ani mengerjakan tugas. Yang kedua, Ani menggosok gigi. Yang ketiga, merapikan tempat tidur. Dan yang keempat, berdoa. Ayo kita buat cerita kegiatan Ani pada malam hari. Pada malam hari, Ani mengerjakan tugas dan mengulang pelajaran. Lalu, waktu menunjukkan pukul 9 malam. Ani mengantuk. Ani mengganti pakaian dengan pakaian tidur. Dan tidak lupa Ani juga menggosok gigi supaya bersih dari sisa makanan. Setelah Ani menggosok gigi, Ani membersihkan tempat tidurnya. Dan tidak lupa Ani membaca doa sebelum tidur. Nah, anak-anak, itu adalah contoh membuat cerita dengan judul kegiatan Ani pada malam hari. Kalian juga bisa ya membuatnya. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar muatan PPKN, kebiasaan baik pada malam hari. Nah, Bu Ade tadi sudah bercerita tentang kegiatan Ani pada malam hari. Kalian tahu tidak apa saja kebiasaan baik pada cerita kegiatan Ani pada malam hari? Ya, benar. Kebiasaan baik pada cerita kegiatan Ani pada malam hari yaitu yang pertama, mengerjakan tugas dan mengulang pelajaran. Yang kedua, tidur tepat waktu. Yang ketiga, menggosok gigi sebelum tidur. Yang keempat, membersihkan tempat tidur. Dan yang kelima, membaca doa sebelum tidur. Itulah kebiasaan baik yang dilakukan Ani di cerita kegiatan Ani pada malam hari. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar matematika. Kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan. Langkah-langkahnya bagaimana ya anak-anak untuk menyelesaikan soal cerita? Oke, Ibu Guru akan beritahu ya. Yang pertama, kalian harus membaca soal dengan teliti. Ingat, membaca soal dengan teliti. Lalu, yang kedua, kalian temukan kata kunci pada soal cerita. Yang kedua, kita harus menemukan kunci pada soal cerita ya. Nah, yang ketiga, tentukan operasi hitung yang harus disesuaikan. Bisa juga penjumlahan atau pengurangan. Ibu guru akan memberikan contoh kata-kata yang mempunyai arti bertambah atau dijumlahkan. Yaitu, contoh yang pertama dengan kata diberi lagi. Contoh kedua dengan kata ditambahkan.
Yang ketiga yaitu dengan kata diletakkan lagi. Dan yang keempat yaitu dengan kata datang lagi. Nah, ada juga anak-anak contoh kata-kata yang mempunyai arti berkurang atau dikurangi. Yang pertama yaitu kata diambil. Nah, yang kedua dengan kata digunakan. Lalu yang ketiga dengan kata dimakan. Yang keempat dengan kata hilang. Dan yang terakhir yaitu dengan kata pecah. Oke anak-anak, sekarang Ibu Guru mempunyai contoh soal cerita. Setelah mengulang pelajaran, Ani menyiapkan buku untuk pelajaran besok yang akan dibawa ke sekolah. Di dalam tas Ani terdapat 7 buku. Lalu Ani memasukkan lagi sebanyak 10 buku. Berapakah jumlah buku yang ada di tas Ani? Iya benar, buku yang ada di tas Ani ada 17 buku. Karena 7 ditambah 10 sama dengan 17. Oke, kita coba lagi soal yang kedua ya. Ibu mempunyai 15 buah apel. Lalu ibu memberikan kepada Ani sebanyak 4 apel. Berapa banyak sisa apel milik ibu? Iya, benar sekali anak-anak. Sisa apel milik ibu sebanyak 11. Karena 15 dikurangi 4 menjadi 11. Terima kasih anak-anak. Semoga kalian paham ya dari materi pembelajaran Ibu Ade dan Ibu Sofi. Nah, kalian tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.